radiomu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kali ini aku bikin video pilih kartu tentang ramuan kesuksesanmu. Ramuan kesuksesanmu ini bisa dari potensimu, bisa dari bawaan lahir, bisa dari yang sesuai nanti saat kamu nonton ini. Misalnya kamu ada suatu permasalahan, ada suatu perencanaan, apa sih yang yang sebaiknya kamu lakukan gitu. Jadi ini nggak terbatas waktu ya, kapanpun itu. Burungnya ding ding. Oke, kalian pilih-pilih dulu kartunya, pilih file ya. Sip. Ini burung merah, biru, pink, hijau. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, kalau kalian udah milih, silahkan lihat di kolom deskripsi. Kalau kalian belum selesai untuk milih, kalian bisa pause videonya dulu ya. Aku belum kocok kartunya. Nanti yang pink, biru, dan merah silahkan lihat di kolom deskripsi. Oke, kita ke pile hijau dulu. Ke burung hijau. Banyak burung, di luar juga burung. Oke, ramuan kesuksesanmu ya. Ramuan kesuksesanmu, kapanpun kamu nonton ini. Bisa ditonton berulang-ulang, dan pilih filenya yang lain boleh juga. Nanti suatu saat kalau kamu pengen saran gitu tentang kesuksesanmu, kan soalnya pasti bakal berubah-ubah setiap waktu gitu. Ramuan kesuksesan ya. Aku bakal ambil 3 dulu kata kunci utama. Kata kunci utama ramuan kesuksesanmu. Wow, ada perjalanan. Cip. Burungnya mati. Kesuksesanmu. Bagus banget di sini, dan memang perlu banyak perjuangan sih. Jadi kalau dari The Magician ini tentang kreativitas kamu, tentang ide-ide yang ada dalam pikiran kamu nggak, dan disatuin sama The Chariot ini. Kalau misalnya kamu ada ide, ada kreativitas kayak gitu, hal apapun itu, kamu nggak hanya bisa untuk jadiin idemu itu, maaf kalau berisik burungnya, jadiin idemu itu di lingkunganmu aja, tapi kamu tuh bisa explore lebih lagi untuk ke tempat-tempat baru gitu. Jadi di sini memang tempat barunya itu rada-rada ekstrim, maybe juga entah kamu itu tiba-tiba aku lupa deh, yang kayak ngekos atau apa sih namanya tuh, yang bukan tinggal bersama orang tua, merantau ya. Di sana kamu dapat ide-ide baru, kamu dapat mengembangkan diri dan kreativitas kamu kayak gitu. Kamu juga kemungkinan bertemu sama orang-orang yang bisa sejalan sama kamu di lingkungan baru kamu ini. Jadi kamu memang bukan yang tipenya diam di tempat atau diam di rumah gitu, tapi kamu tuh bisa explore lebih lagi, entah itu jalan-jalan, entah itu menetap. Nah, karena di sini itu kalau kamu ingin kayak inspirasi, ide, dan juga menjadikan ide-idemu menjadi nyata, itu ada saran, yaitu kamu jalan-jalan keluar. Kamu entah itu menemukan kreativitas baru, entah itu menemukan teman baru, atau hal apapun yang bisa kamu explore di sana. Kemungkinan kamu juga kayak nemu, ternyata kalau misalnya kamu pengen buka usaha, ternyata di sini bagus ya tempat usahanya. Jadi kamu tuh kayak nemuin rumah baru gitu loh, di banyak tempat tuh. But di sini perlu perjuangan yang konsisten, dan tidak boleh kayak misalnya kamu tuh ini belum selesai, kamu pindah gitu. Kamu harus fokus sih di sini, karena ada Egg of Coin di sini, kartunya kebalik juga, karena ini tuh nandain kayak kreativitas kamu tuh kamu buat satu persatu, kamu tata satu persatu. Kamu jangan lompat-lompat gitu, jangan pindah-pindah
tujuan kamu. Meskipun tempat kamu tuh pindah-pindah, tapi kayak satu tujuan loh. Tentukan tujuan kamu dulu. Nah, jadi kefokusan kamu itu juga salah satu kunci kesuksesan kamu. Kamu orang yang kayak banyak ide nih, banyak kreativitas, kamu cepet bosan, terus kamu bisa kayak ini itu kayak gitu. Jadi kamu ya bosan lah cepet di sini. Jadi kamu makanya kayak pindah-pindah gitu. Pindah-pindah itu disaranin memang bagus, baik untuk kamu. Tapi kalau misalnya pindah-pindah tujuan, misalnya tujuanmu apa nih? Tujuanmu mau bikin warung makan. Kalau kamu pindah-pindah tujuannya itu, kemarinnya kamu bikin warung makan, sekarang kamu jadi bos ternak sapi kayak gitu. Kalau pindah-pindah tujuannya itu susah tuh, jadi nggak ada yang selesai di sini. Nah, sekarang aku bakal ambil juga kekuatan kamu gitu, unsur kekuatan kamu yang bisa menunjang kesuksesan kamu, yang bisa kamu manfaatin gitu dalam diri kamu. Kan di sini kayak caranya tadi itu kreativitas, dan juga kayak pindah-pindah atau explore lah tempat kayak gitu, tentunya dengan fokus juga. Kalau ini tentang apa sih yang kayak misalnya kamu bisa manfaatin untuk kesuksesan kamu. Oke. Satu lagi. Ini kayak udah berproses sih, kamu udah di jalan yang tepat juga. Tapi memang kayak takdir kamu gitu loh. Saat ini kalau misalnya kamu ada rencana baru, itu pilihan yang tepat untuk kamu saat ini. Asal dengan gini, yang kayak tadi saran-saran yang tadi aku saranin, bener. Oke, di sini meskipun kamu berpindah-pindah tempat, banyak berpetualang, tapi pertahankan kayak kemurnian kamu. Bagaimana diri kamu sendiri itu, gimana sih diri kamu yang sebenarnya, itu pertahankan. Dan juga di sini memang ada siklus yang nggak berhentinya. Makanya kayak tadi aku bilang, di sini ada proses nih, kamu udah jalan di rencana kamu menuju kesuksesan, dan jalan kamu ada suatu indikasinya dimana jalan kamu tepat atau tidak. Kalau kamu masih ada kebingungan di sini, kamu ya orang yang kreatif wajar sekali untuk bingung, karena mereka banyak memiliki pilihan. Nah, kalau kamu ada kebingungan di sini, aku saranin lihat diri kamu di masa kecil. Lihat seperti apa sih diri kamu yang sebenarnya, apa sih yang kamu inginin gitu. Nah, kalau misalnya udah selaras, sejalan, ya udah itu jalan yang tepat. Kamu tinggal kayak fokusin aja ke sana, explore lebih lagi kayak gitu. Kamu nggak perlu lebih ragu-ragu, karena di sini tuh ya gimana diri kamu yang sebenarnya itu kamu udah kuat sih di sini. Ada diri murni kamu yang sebenarnya kayak gitu. Ya. Kalau kekuatan, sekarang bagaimana jalannya kamu ya? Jalan. Maybe ada hambatan kah tentang kesuksesan kamu? Kekuatan udah, jalannya juga udah sih sebenarnya, tapi kalau ada tambahan, coba apakah ada tambahan tentang apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu mencapai kesuksesan kamu. Dan juga ramuan kesuksesan ada bakat kamu, ada juga jalannya kamu, gimana caranya, gimana sebaiknya. Ini untuk rencana apapun ya. Benar-benar kamu orang yang pemikir nih. Ya, orang kreatif memang kayak gitu, pikirannya lompat-lompat ke sana sini, nggak bisa fokus. Kamu juga memiliki kayak suatu impian atau suatu, bukan ambisi sih, kayak gimana ya, harapan lah gitu, untuk merubah suatu hal yang menurut kamu buruk itu menjadikan lebih baik. Ini ada sifat kepahlawanan di dalam diri kamu. Gak apa-apa sih, itu bagus banget, dan mungkin juga itu salah satu tujuan kalian ya. Nah, pertahankan sifat itu, karena di sini di kombinasinya di Holy Mountain sama
yang sifat kepahlawanan kamu berpikir kayak kamu tuh punya idealisme sendiri, tapi ya kamu ingin mengubah idealisme yang lain yang menurut kamu nggak baik. Nah, di sini bagus sih kalau kayak gini, tapi jangan egois sih saran aku. Dan di sini juga karena ya itulah diri kamu, kayak misalnya dari diri masa kecil kamu tuh kamu udah berpikir kayak buat dunia ini jadi lebih baik kayak gitu. Nah, tujuan kesuksesan kamu tuh kesuksesan kamu itu sejalan dengan hal yang ini gitu. Jadi ada suatu nih di masa kecil kamu, ada something yang misalnya kamu ingin lakukan di masa kecil kamu, yang ya impian masa kecil kamu lah intinya ini, dan itu berkaitan sama hal yang kayak ngubah yang dari negatif jadi positif. Nah, kalau kamu berada di jalan itu, kamu udah di jalan yang tepat untuk mencapai kesuksesan kamu, baik itu dalam material, baik itu dalam love, dan juga dalam hal apapun itu, apapun yang sedang kamu inginkan, yang kamu manifest, yang kamu pikirkan. Karena di sini sangat penting sekali energi manifest di kamu. Ada The Magician, memang kamu orang yang kreatif, ini harus percaya diri. Kadang orang-orang yang kayak gini nggak percaya diri sih sama dirinya sendiri, beberapa, nggak semua kayak gitu. Nggak percaya diri karena apa? Karena pikiran mereka tuh ya di luar kotak gitu. Ya kadang nggak dipikirkan oleh orang lain gitu ide-ide mereka ini. Oke, aku akan ngambil dari monologi tentang waktu ya. Sesuatu yang tepat, yang tentang ramuan sukses, ramuan kesuksesan, sesuatu yang tepat. Saran untuk mereka, lompat satu, maka oke. Kamu tuh kayak berjuang di cinta kamu, bener, kamu kayak berjuang di yang masa kecil kamu masih childish, masih kayak lihat sesuatu di masa kecil kamu, ada sesuatu di sana yang ini kartunya sinkron sama ini sih, karena kayak idealisme, kayak misalnya keadilan yang kamu harapkan kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya jalan kamu selaras sama keadilan, sama cinta kasih dan hal yang ada di masa kecil kamu, udah jalan yang tepat deh itu, nggak usah neko-neko lagi, karena ya banyak pilihan, banyak neko-nekonya, nggak apa-apa, itu kayak nambah-nambah pengalaman juga. Cuma indikasi suatu jalan yang tepat untuk kamu tuh, untuk mencapai kesuksesan kamu, itu ada kuncinya di masa kecil kamu. Dan di sini juga ada ya love tentunya pasti, dan keadilan, keseimbangan ya, antara kamu memberi, antara kamu menerima, kamu bisa seimbangin itu dulu. Ingat, itu juga salah satu ramuan sukses kamu. Jangan berat sebelah juga dalam cinta, jangan terlalu membuat suatu blok gitu untuk kamu. Mungkin kayak ini ada suatu blok mental juga, ada ketakutan juga dalam love, dan ada cinta baru. Jadi tergantung sih kamu ada di tahap mana nih, karena sini kan general reading. Soalnya energinya kalau aku lihat ini kayak setengah-setengah gitu. Ada yang belum move on atau kayak keblok gitu mentalnya, ada yang kayak lebih I don't care gitu untuk ini. Nah, jadi kalian ada di tahap mana nih? Karena nih general reading aku nggak bisa menentukan satu. Di sini benar-benar kepecah energinya. Ada dua, ada yang belum siap mentalnya, belum terbuka bloknya, ada yang sudah terbuka dan itu kayak jadiin kamu tuh let it flow aja, mengalir seadanya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kamu udah let it flow, so ya itu jangan sampai buat kamu lengah. Kalau kamu ada mental block, dibuka dulu mental blocknya. Kalau ini tentang masalah love sih terutama, karena di sini kalau kamu belum bisa buka mental blockmu, love kamu nggak sukses. Jadi kamu harus tahu dulu nih, harus menerima dulu diri kamu sendiri itu kayak gimana, dan juga harus memaafkan orang lain. Itu di sini.
Itu sarannya sih. Kalau misalnya untuk love kamu yang misalnya masih yang jomblo, di sini tentang sedikit ramuan kesuksesan dari love kamu tuh. Oke, itu aja aku rasa untuk kamu yang pilih. Oh ya, belum aku belum ambil dari kartu Pegasus. tar sebentar. Nih saran terakhir ya, satu saran lagi untuk kamu yang pilih pile nomor 1 tentang kunci kesuksesan kamu, ramuan kesuksesan kamu. Oh, ramuan kesuksesan. Oke, percaya diri, percaya sama vision kamu. Kalau misalnya kamu energinya feminim, kamu dianugerahi sama energi Dewi sebenarnya ini. Jadi ya, kamu ada berkah di sini. Kunci kesuksesan kamu adalah sinkronisasi dengan beliau juga. Kartu yang tidak terduga-duga yang muncul ada Goddess. Jadi aku ngambil kartu Dewi juga. Kalau gitu. Ini tentang apa sih? Karena kalau aku maybe di sini ada kayak spiritual guide kamu juga yang bimbing kamu ke arah kesuksesan kamu. Oh, bukan Dewi aja, ternyata ada Fairy juga. Jadi ada spiritual guide kamu, ada Dewi, ada Fairy. Itu energinya feminim yang kebaca, dan sekarang maybe ada mau nitip pesan gitu tentang kesuksesan kamu. Jadi Dewi ini kayak bawa ability kamu gitu loh. Satu dulu. Kalau dari sini sih kan karena nomornya itu nomor 1, dan juga sini warnanya hijau dan ada cakra mahkota yang warnanya emas lah, ibarat kayak mahkota gitu. Jadi kayak lebih terbuka lagi untuk sinkronisasi, itu lebih stabilin lagi untuk sinkronisasinya kamu ke spiritual guide kamu. Di sini mungkin kayak disuruh lebih sadar loh, aku ada untuk membimbing kamu kayak gitu. Jadi spiritual guide tuh kayak ngasih kode, aku bisa membimbing kamu dari cakra mahkota kamu. Jadi kamu tuh disaranin untuk bersihin diri kamu. Kayak ini dia tuh pakai baju putih atau ada cahaya putih juga dari pakaiannya ini, dan juga dari mahkota, cakra mahkotanya ini ada warnanya emas. Jadi kayak disaranin untuk memperkuat koneksi sama beliau, sama spiritual guide-mu ini. Tuh, karena kalau kunci kesuksesan kamu salah satunya ya dengar kata-kata beliau. Kayak gitu. Kayaknya ada satu lagi, sebentar ya. Kayak ada satu lagi nih. Tidak terduga. Sebenarnya aku nggak mau pakai kartu, nggak ada rencana gitu pakai kartu ini, tapi dia muncul. Ada ya udah sekalian aku sampein pesannya. Compassion. Ya kadang kamu juga orangnya karena banyak ide juga kan, karena juga kamu orangnya kreatif banget. Kadang kamu nggak punya pengalaman tentang suatu bidang, suatu hal. Nah makanya juga kamu kayak dituntut untuk pergi ke berkelana lah ke berbagai tempat untuk menambah pengalaman kamu itu di berbagai hal, di berbagai bidang yang kamu inginkan. 26 ya 8 ada siklus di sini bener. Jadi kayak sebenarnya kalau aku bedah ini bakalan panjang banget, karena ini berkaitan sama past life kamu. Jadi kayak jalan sukses kamu tuh udah ditentuin gitu, udah ada circle-nya, udah ada jalannya kayak gitu. Ya nggak mungkin aku buka past life satu-satu di sini karena aku nggak tahu siapa yang baca, nggak mungkin ya. Jadi ya intinya ada kunci di sana, ada pengalaman di sana juga yang bimbing kamu, dan Dewi ini atau spiritual guide kamu ini itu udah ada dari past life kamu juga gitu. Kadang jiwa kamu tuh childish juga sih, untuk kayak misalnya enjoy, misalnya tuh banyak membawa keriangan. Tapi karena di sini dominan warnanya merah, jadi terlalu banyak perjuangan juga sih kamu. Banyak ketegasan, ketangkasan, dan kayak
ya ininya kayak perjuangan apa sih, aku tiba-tiba lupa kata-kata perjuangan apa gitu, ding 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 gitu. Ininya kamu tuh karena di sini banyak warna merah, oh ya, membara, so ya ambisi lupa kata-katanya itu. Jadi ada ambisi juga kamu, selain apa namanya pikiran kamu yang bekerja, tapi juga kamu memiliki ambisi yang baik juga, yang sehat dan tidak berlebihan sih kalau di sini aku lihat tuh. Jadi stabilin energi kamu, energi kayak dominan api juga di sini, dan ada air. Oh ya, api dan air. Dan juga kamu orangnya spiritualis nih, udah terbuka secara spiritual juga. Ada dominan warna ungu dan ada warna hijaunya juga. Jadi adanya perjuangan di dalam jiwa kamu, dan perjuangan itu nggak hanya jalan di gini, di apa namanya, di duniawi aja, tapi perjuangan kamu tuh berjalan di spiritual kamu juga, kayak gitu. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 1. Terima kasih telah menonton, bye bye. Untuk kamu yang pilih burung pink, oke, burung hijau masih aku taruh di sini. Burung pink. Sekarang apa sih ramuan kesuksesan kamu? Nah, kalau misalnya kamu lagi ada rencana, ya rencana ini bisa juga reading ini bisa juga jadi ramuan kesuksesan di rencana kamu itu. Oke, aku bakalan ambil 3 kartu. 3 kartu dulu, 3 kartu utama ramuan kesuksesan kamu ya. Ramuan kesuksesan kamu. 1, kita lihat apa. 3 kartu aja dulu. 2, ramuan suksesnya kamu ya. 3. Oh my god. Jadi sukses kamu itu bukan yang sukses sendirian, tapi kamu sukses bersama keluarga kamu sini. Ngangkat keluarga kamu, biarpun kamu masih anak-anak atau kamu belum menikah ataupun yang udah menikah, intinya keluarga kecil kamu yang saat ini sedang bersama kamu. Jadi kesuksesan kamu ini juga ngangkat mereka dan juga memerlukan kerjasama dengan mereka, kayak gitu. Jadi di sini ada pencapaian dalam cinta dengan pasangan juga. Ada kerjasama dengan pasangan dan juga love ya, cinta kasih yang universal. Nah, kemungkinan kamu ini bergerak dalam bidang yang humanis atau yang perlu banyak bertemu dengan orang tuh. Dan juga mengenai permasalahan pikiran kamu, maybe kamu memiliki pikiran yang di luar apa namanya manusia pada umumnya, kayak gitu. Misalnya manusia itu mikir A, kamu udah bisa lihat dari sudut pandang B gitu. Ini sudut pandang kamu berbeda. Nah, itu diperhatikan untuk komunikasi kamu, bagaimana kamu menyampaikan ide-ide kamu biar kamu nggak meruntuhkan apa namanya kepercayaan mereka, dan biar kamu nggak jatuhin apa namanya rasa cinta kasih mereka sama kamu juga. Karena kunci kesuksesan kamu, ramuan kesuksesan kamu di sini kamu perlu apa namanya bangkit bersama orang-orang. Kamu bukan yang tipenya bisa untuk up diri kamu sendiri. Kamu bisa lebih disarankan untuk ya sama orang-orang, sama pasangan, sama keluarga kamu, daripada kamu berjuang sendiri di sini. Cinta kasih itu hal yang penting di kamu, dan warnanya bagus banget loh. Kuning, hijau, dan nila. Kuning, hijau, dan indigo warnanya. Jadi juga kayak pencampuran antara logika, kreativitas, dan juga cinta kasih, kayak gitu. Kamu harus balanin ketiga hal itu. Kamu jangan terlalu kayak perasa, jangan terlalu bermain logika, jangan juga terlalu menghumbar cinta kasih. Maybe di sini ada beberapa orang yang kayak misalnya dimintain tolong sama seseorang, abis itu kamu bilang iya gitu. Jadi bilang iya aja terus gitu, kayak nyanggupin, padahal kamu tuh juga sedang dalam kondisi yang maybe kurang baik, sibuk atau kayak gimana. Nah, itu kamu juga harus belajar. Kalau misalnya
kamu terus menanggapi orang-orang kayak mereka gitu yang minta tolong sama kamu, itu memang hal yang bagus, tapi ada saatnya kamu perlu waktu untuk diri kamu sendiri, untuk ngembangin diri kamu sendiri, untuk belajar mengenal gitu, mengenal diri kamu sendiri, karena diri kamu cukup berbeda dari orang-orang di sini. Ya, terutama dari cara kamu dalam sudut pandang kamu, intinya kayak gitu. Nah, sekarang mari kita buka dan pakai shadowscape-nya tentang ramuan kesuksesan kamu ya. Ramuan kesuksesan kamu. Oh my god, hampir sama nih kayak orang yang pilih paling nomor 1, ada The Magician lagi muncul. Cuma di sini kamu orangnya yang lebih berkelompok. Wow. Wheel of Fortune, coba satu lagi. Ya. Ramuan kesuksesan. Ramuan kesuksesan kamu. Kamu tuh kayak benar dah. Baru kamu bilang. Aku yakin nih kamu tuh bukan orang yang kamu bisa jalan sendiri, tapi kamu bukan orang yang bisa bertahan kalau nggak ada orang lain gitu. Kamu perlu juga sama-sama orang lain, karena di sini rame nih, ada perkembangan kamu juga sama orang lain kayak tadi aku bilang. Jadi ramuan kesuksesan kamu tuh garis besarnya tuh kayak ya sukses bareng orang lain, bukan individu aja itu. Dan pikiran kamu memang ini singkatan kartunya, pikiran kamu memang berbeda-beda, memang kayak kebalik-balik dan unik gitu loh. Kamu punya cara kamu berpikir sendiri, dan makanya kayak tadi aku bilang, kamu harus hati-hati biar tidak disalahpahami oleh orang lain kayak gitu. Dan di sini ada The Magician. Kamu juga kalau misalnya kamu mengambil langkah yang tepat dalam hal komunikasi, terutama untuk menyampaikan ide-ide kamu dan juga mempertahankan love kamu, keberadaan kamu di antara keluarga kamu, pasangan, dan orang-orang, di sini kamu bisa mewujudkan hal apa yang kamu inginkan. Nah, Wheel of Fortune jelas-jelas ada di heart chakra ini. Jadi yang penting di kamu tuh gimana kamu nggak kehilangan cinta kasih kamu, kepercayaan kamu sama teman-teman kamu, orang-orang yang kamu ajak berjuang, intinya itu. Karena di sini kamu harus sama orang lain itu, kamu harus bersama mereka untuk mencapai tujuan bersama gitu. Jadi kesuksesan kamu tuh lebih ke tujuan bersama, lebih ke hal-hal yang direncanakan secara bersama-sama, berkelompok, baik itu gede baik itu kecil. Kalau di sini sih aku lihat ya keluarga inti kamu kayak gitu, keluarga inti, pasangan, sahabat kayak gitu. Jadi nggak terlalu luas juga, jadi omongin sama mereka. Kalau misalnya kamu lagi ada permasalahan dari bidang komunikasi, coba perhatikan cara sudut pandang kamu, soalnya sudut pandang kamu tuh beda gitu loh, beda dari yang lain itu. Mari kita lihat hal apa sih yang misalnya kayak kamu dapat memang udah ada dari kecil, dan kayak entahlah sesuatu yang kekuatan yang kamu miliki gitu untuk mencapai kesuksesan kamu. Selain keunikan tadi kan kayak cara-cara kamu untuk menggapai kesuksesan lebih baik kayak gimana. Kalau yang ini lebih ke kekuatan yang memang kamu punya gitu, yang kamu bisa pakai. Air satu lagi, 4, 2, 6. Oh, memang harus bersama nih. Kamu punya daya pikat yang bagus juga di sini. Kamu bukan orang yang tipenya kamu mandiri, karena ininya yang beda cara berpikir kamu berbeda. Kamu bisa mandiri di sana, cuma sebaiknya kamu berkembang bersama orang-orang. Ya, yakin berkelompok. Tiga kartu juga makanya tetap berkelompok sih ujung-ujungnya nih. Jadi kamu memang sangat perlu dan
selain kamu perlu orang lain, kamu juga memiliki daya pikat yang baik untuk orang lain. Kamu juga ngebawa energi positif, kayak ngehealing orang lain juga sih kamu nih. Jadi ada kemampuan kayak layaknya air, kayak beradaptasi sama lingkungan kamu, sama hal-hal yang terjadi di kamu dan di masyarakat gitu. Jadi hal itu tuh nggak membuat kamu beban, meskipun jalan pikiran kamu yang kadang kayak ya berbeda lah kayak gitu, karena kamu mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kamu membawa healing di sini sama mereka juga membantu kamu untuk kenaikan kamu, untuk kesuksesan kamu. Jadi kalau misalnya kamu ingin ingin fokus di dunia materi, misalnya nih, kamu ingin membuat suatu hal, nah itu lebih baik dikerjakan secara berkelompok, jangan sendiri. Nah, harus kompak juga. Ini bukan tentang maaf kalau ada suara motor. Ini bukan tentang kepemimpinan, bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi ini berjalan beriringan. Itu harus kompak di antara kamu ya. Dan oke, kita buka dari moonnya. Oh ya, kebaca jodoh dikit. Jadi kalau misalnya kalian lagi ingin sukses dalam hal jodoh, dalam hal ya cinta kalian tuh sebenarnya bisa mencintai diri kalian sendiri loh. Kalian cintai dulu diri kalian sendiri, kalian pahami, dan jodoh kalian tuh mirip gitu, kayak ibaratnya gimana ya, pinang belah dua. Ya sama kalian kayak gitu, sifat kalian tuh mirip sama kamu, mirip sama dia sifatnya. Jadi kalau kamu sifatnya kayak gini, kamu pengen dapat jodoh kayak gini, kamu juga harus bersifat kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya ingin mencapai suatu kebulatan atau suatu keberhasilan dalam jodoh, nah kamu juga outputmu harus kayak gitu juga, sebagaimana yang kamu inginkan kayak gitu. Nah, kayak yang ini kan karena kamu orangnya tuh lebih ke kelompok besar, banyak orang, dan ya bagaimana orang-orang yang datang ke kamu adalah sama kayak apa yang kamu lakukan ke orang-orang gitu sifatnya. Jadi nggak perlu takut untuk bertemu orang yang apakah akan cocok sama kamu atau enggak. Nah, ini tergantung bagaimana sifat kamu ke orang lain juga. Gitu. Jadi daya pikat kamu di sini yang memang dari lahir kamu udah punya daya pikat, inner beauty, dan juga kayak kemampuan kamu beradaptasi di sini sangat sangat terlihat di sini. Sangat terlihat di bagaimana cara kamu untuk memperlakukan orang lain, dan orang lain juga akan memperlakukan seperti itu pada kamu. Itu. Jadi ibarat kamu udah punya udah ada bawaan lah gitu, gimana kamu menemukan kelompok kamu yang cocok untuk kamu, yang bagus untuk kamu tahu indikasinya itu, kamu paham betul hal-hal apa sih yang kamu perlukan, dan bagaimana caranya kamu mendapatkan orang-orang yang dapat mendukung kamu dalam kelompok kamu kayak gitu. Oke, satu lagi basicnya ini. Dari kata Pegasus ya. Pesan ya, ramuan kesuksesan untuk kamu yang pilih file si burung pink ini. Ya, kemungkinan juga kamu ada yang bangkit menjadi leader, tapi ini leadernya bukan kayak yang bossy gitu, tapi ini ibarat seorang presiden yang merakyat kayak gitu. Jadi kayak berteman biasa, tapi kamu secara nggak langsung kamu bimbing mereka kayak gitu. Jadi kamu punya memang ada ada bakat di sini menjadi leader, bukan leader yang berada di depan, tapi leader yang merangkul bersama. Kayak tadi aku bilang, berjalan beriringan
itu. Nah, kalau kamu tentang kesuksesan apapun itu, kalau kamu ada dalam kelompok itu sangat baik, dan juga kamu bisa bimbing mereka untuk mencapai kesuksesan kamu bersama. Jadi kamu tuh sampaikan gitu, hal apa sih yang sebenarnya kamu inginkan, ide-ide apa sih yang kamu miliki, kamu komunikasikan sama mereka. Nah, hambatannya di sini kayak gitu sih, hambatannya itu tentang komunikasi sama mereka, juga kayak ngomongnya tuh rada susah gitu. Mungkin mereka ada salah paham sama kamu, ada susah dimengerti kamu tuh sebenarnya maksudnya apa sih gitu. Jadi untuk berbicara, usahakan kamu berbicaranya tuh yang yang mudah dimengerti gitu sama mereka. Sesuaikan juga itu. Tapi karena kamu ini memang memiliki inner beauty dan juga memiliki kemampuan untuk menarik hal yang sama kayak kamu, hal yang sama yang kamu keluarkan, aku rasa itu masalahnya nggak terlalu besar ya untuk masalah komunikasi, karena kayak ibarat ya kalian udah sama-sama saling mengerti kayak gitu. Kemungkinan juga orang yang kamu ajak kerjasama juga memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, hati-hati di sini, ada chaos kalau misalnya kamu tidak saling terbuka sama mereka. Itu. Ada satu lagi. Oh ya. Satu lagi. Oke. Perhatikan ya juga pola pikir kamu juga nih. Yang kan tadi aku bilang sih sebenarnya masih di mindset kamu, di yang bertolak belakang itu. Hati-hati, jangan sampai menghancurkan pertemanan kamu, menghancurkan kelompok kamu hanya karena kesalahpahaman kayak gitu. Jadi emang perlu kayak saling terbuka, saling memahami apa sih sebenarnya jalan tujuan yang mereka inginkan, jalan tujuan yang kamu inginkan itu gimana, sesuai nggak, sinkron nggak. Kalau misalnya nggak sinkron, so ya jangan dipaksakan. Kamu bisa mendapatkan kelompok yang mendukung kamu karena kamu memang ada bakat di sana, memang ada bakat ya, mau gimana lagi, ada keberuntungan di kamu. Memang selain kamu memang disarankan untuk berkelompok, ya memang ada bakat untuk menarik orang-orang yang serupa sama kamu. So ya, jadi aku rasa kalau kunci suksesmu tuh nggak terlalu susah. Itu sebenarnya hal yang simpel tentang kebersamaan. Nah, di sini ada siklus juga, jadi kayak ada memang kamu udah kenal di masa lalu, di past life kamu, di masa kecil kamu. Itu tuh kayak orang-orang tuh udah ada di sekitar kamu, kayak gitu. Oke? Ya. Maaf berisik. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 2, si burung pink. Terima kasih. Bye-bye. Halo sobat pendengar. Hai, siapa ini yang milih file nomor 3, si burung biru? Si burung biru. Mari kita baca ya. Ramuan kesuksesan kamu apa? Ramuan kesuksesan. Kunci suksesmu ya. Kalau misalnya kamu ada perencanaan, ini mungkin juga kayak petunjuk gitu yang tepat untuk rencana kamu tuh kayak gimana sih jalannya biar kamu tuh bisa mencapai kesuksesan kamu dalam hal itu. Ya. 1, aku bakal ambil 3 kartu kayak kata kunci utama gitu. Kesuksesan kamu, kesuksesan, caranya ya. Hal apa yang bisa kamu lakukan untuk kesuksesan kamu? Iya. 1 lagi. Oke, 1 lagi dan 1 yang jatuh. Oke. Kalau kamu sedang berada dalam suatu kalau kamu sedang berada dalam suatu ikatan yang mungkin kayak menjerat kamu, lepas dulu ikatan itu. Ini tentang cinta, sangat berkaitan sekali ya, tentang untuk mengekspresikan diri kamu, untuk berkreativitas. Kamu tuh kayak ada belenggu di sini. Kalau semisal kamu ada suatu
permasalahan dengan teman-teman, dengan pasangan, dan permasalahan itu terjadi terus menerus, ya jadi ini bisa dilepas gitu. Perhatikan apakah pasangan kamu cocok untuk kamu atau tidak. Perhatikan itu dulu, baru kamu bisa untuk mengekspresikan diri kamu, mengeksplor lebih ke diri kamu sendiri untuk mengetahui bagaimana cara kamu sebaiknya bertindak. Nah, pertama kayak lepasin dulu dan temukan new love dalam diri kamu. Ini bisa tentang bersama binatang, hewan peliharaan, dan juga soulmate juga. Ya, di sini ada beberapa soulmate nih. Ada juga yang menemukan cinta barunya setelah dia berhasil melepaskan ikatan yang udah gak sehat lagi nih. Dan lebih banyak dari kalian yang memang ikatannya lagi baik ya, lagi enak gitu, ada angin segar di permasalahan cinta kalian. Tentang masalah love di sini ada angin segar. Cuma perhatikan benar-benar, jangan terlalu terikat sama mereka. Kalian tuh harus perhatikan juga diri kalian itu sebenarnya kayak gimana sih, benar-benar nyaman gak sih sama mereka. Itu kalian tuh jangan memaksakan kayak memaksakan cinta kalian pada suatu hal, karena kalian justru tuh kayak membebani pikiran kalian sendiri tuh, membebani hati kalian juga. Jadi kayak kalian tuh nggak bisa ngapa-ngapain tuh, jadi kayak ya terbebani aja, malah kayak jauh dari matahari. Ini kan jauh dari matahari itu, jadi kayak ya kalian tuh nggak bisa lihat sinar diri kalian sendiri. Jadi hati-hati, di sini ada warning tentang hubungan yang kurang sehat. Perhatikan benar-benar hubungan kamu. Kalau misalnya memang udah nggak sehat, ya udah fix, putusin aja. Kenapa masih bertahan di hubungan yang tidak sehat? Sehingga itu kayak buat kamu kurang untuk bisa mengembangkan diri kamu. Sedangkan kalau kamu udah bisa lepas dari hubungan yang kurang sehat, kau dapat new love di sini kayak gitu. Jadi perhatikan hubungan kamu apakah sudah sehat atau belum. Kalau bagi kamu yang hubungannya sudah sinkron, di sini ada twin flame juga, di sini ada energi twin flame. Ya, jadi memang banyak tekanan kalau hubungan twin flame itu banyak perbedaan, dan ya kamu harus tabah tabah di sini karena kalian tuh kayak berjalan beriringan. Jadi tentang kesuksesan kamu itu adalah perhatikan dulu pasangan kalian. Nah, di sini ada kerjasama antara pasangan kayak gitu. Jadi aku mau buka stetoskop mana ya? Oh, ini dia. Sempat menghilang. Aku mau buka untuk konfirmasi tentang cara kamu sukses ya. Tuh. Tentang ini ramuan sukses kamu. Iya, oh bener, move on dari masa lalu kamu. Kalau misalnya kamu lagi mengalami hal-hal yang ya tidak bisa membuat kamu move on dan berani melihat ke dalam diri kamu sendiri, ini ada blok juga. Jangan terikat sama sesuatu yang emang udah toxic ya. Move on nih, move on. Energi. Kunci sukses. Regenerasi. Intinya kalau kamu lagi berada dalam lingkungan yang toksik, tolong lepaskanlah hal itu untuk mencapai kesuksesan kamu. Kamu jangan berada dalam lingkungan itu terlalu lama. Di sini ada regenerasi, memang ada energi baru. Energi baru itu tentang cinta baru kamu. Ingat, kamu jangan lama-lama berada dalam lingkaran setan, jangan lama-lama berada dalam suatu tekanan, dan beranilah lihat diri kamu, apa sih yang sebenarnya kamu inginkan kayak gitu. Jadi ini sangat banget berkaitan sama kita. Setelah regenerasi itu justru kamu bisa ngembangin bakat kamu, dan kamu bisa kalau ada orang lain yang mengagumi kamu diam-diam. Jadi kamu ada pengagum diam-diamnya nih.
Nih kayak ibarat kamu tuh sedang berkarya, sedangkan orang lain itu melihat kamu, maaf ya kalau berisik ada suara anjing. Nih di sini tuh kamu sedang berkarya dan orang lain tuh mengagumi kamu, tapi kamu nggak sadar hal ini karena kamu tuh terlalu kayak ada dalam lingkaran yang toksik, yang sehingga kamu susah untuk mengembangkan diri kamu sendiri, bakat kamu. Itu sangat disayangkan sekali kalau kamu terus terjebak dalam lingkaran yang kayak gini. Kapan suksesnya kalau kayak gini? Susah. Jadi kamu harus move on dulu nih, berani melihat ke dalam diri kamu sendiri juga, berani akui perasaan kamu tuh sebenarnya seperti apa, nyaman atau tidak, kayak gitu. Jadi ya aku bakalan buka tentang kekuatan kamu. Kekuatan. Tadi kan kayak misalnya saran-saran gitu untuk yang sekarang, kunci suksesnya itu. Nah, untuk memperlengkap ramuan kesuksesan kamu, sini ada tentang kekuatan yang memang kayak apa gitu yang ada dalam diri kamu yang bisa kamu gunakan untuk kesuksesan kamu. Ketenangan Buddha, berani untuk melihat dalam diri sendiri. Itu sih kunci utama ya kamu nih. Sadari diri kamu tuh sebenarnya passionnya apa sih? Sebenarnya potensi kamu tuh apa sih? Gitu. So, kebalik harus budaya. Jadi lepaskan dulu diri kamu dari hal-hal ilusi kamu. Misalnya ilusi itu kayak, maaf ya sebelumnya tuh maybe ada bucin di sini ya, so lepaskan itu dan biarkan itu mengalir. Kayak terima itu, terima sakit hati kamu, terima kalau dia tuh bukan hal yang tepat untuk kamu, kayak gitu. Jangan memaksakan sesuatu yang memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, itu susah sih kalau kamu masih terjebak di sini. Sebenarnya kamu orangnya cenderung enjoy gitu, tapi karena bukan terlalu banyak sih, banyak elemen air yang sedang menari di sini, so ya jadinya kamu ada love yang maybe toxic. Dan di sini sebenarnya kamu bisa membawa keberuntungan untuk kamu dan juga untuk yang lain. Dan keberuntungan ini sangat berkaitan dengan keperluan pokok kayak gitu, keperluan pokok, keperluan sehari-hari kamu. Nah, sebenarnya kamu tuh punya potensi gitu untuk memberikan atau memenuhi kebutuhan dari orang-orang. Cuma potensi ini maybe belum kebuka ataupun kebukanya cuma dikit. Itu karena apa? Cinta kamu yang spesial pada seseorang itu ada yang mengikat kamu. So ya, perbaiki dulu tentang hal itu. Ya, ada energi pembersih, pemurah sebenarnya ini. Cuma sedang bermasalah aja dalam permasalahan hati. Kalau misalnya ada lingkungan yang toksik yang memang perlu lepas dari lingkungan itu. Tuh. Oke, ini saran pakai Pegasus dulu deh pokoknya. Karena di sini lumayan berat kalau misalnya kamu nggak bisa lepas dari lingkungan yang toksik kamu ini. Susah kembangin diri kamu, kan. Kenapa tadi aku bilang kayak kamu tuh bisa memenuhi kebutuhan pokok orang-orang, karena kamu di sini memang memiliki bakat di sini. Maybe kamu adalah rainbow child ya, dan maybe kamu orang yang gampang beradaptasi. Kamu tahu orang itu memerlukan apa, sedangkan kamu bisa membantunya. Kayak itu, kamu bisa bantu orang itu sesuai dengan hal apa yang mereka perlukan. Nah, kamu harus mengenalin nih diri kamu karena unik nih di sini. Kamu punya berbagai bakat itu. Kamu unik, punya berbagai bakat, tapi maybe kamu belum kenal. Kamu juga punya keberkahan dicintai atau kayak ada penggemar rahasia, tapi kamu belum tahu. Karena apa? Kalau kamu masih tertutup sama love-nya yang itu ya susah. Tapi kalau kamu udah bisa bebas nih, udah bisa regenerasi nih. Oh, kebuka. Benar-benar cinta yang sejati kebuka. Potensi kamu yang sebenarnya kebuka. Jadi langkah kamu yang utama untuk saat ini adalah membebaskan diri kamu. Jangan terlalu terikat pada suatu hal apapun itu
Ya, karena di sini kamu bakalan nemuin keunikan kamu. Dan monologi waktu yang tepat untuk apakah tentang kesuksesan kamu ini? Kamu harus memang harus tegas untuk mengambil keputusan. Entah ya, kayak yang tadi aku bilang, kalau ini berhubungan sama love, kamu harus tegas mengambil keputusan. Apakah orang itu baik untuk kamu atau tidak? Tegas, di sini tegas. Dan ya, kalau misalnya kamu memiliki rencana untuk bisnis, sebaiknya selesaikan dulu masalah hati kamu. Kalau udah, lihat dulu bagaimana potensi kamu dalam diri kamu, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan, dan itu tegas sama diri kamu. Jangan kayak ya udah deh, nanti aja deh, atau ya udah deh, ngulang lagi maksudnya ngulang cinta. Ya, harus tegas di sini memang. Aku tahu maybe untuk orang-orang susah juga untuk tegas tentang masalah percintaan mereka, perlu digetok, perlu dikasih warning yang lebih keras. Tapi sebelum warning lebih keras itu menggetok kamu, perbaiki, lihat dulu lebih dalam, lebih terstruktur. Intinya kayak tahap-tahapnya, so pasti ya, itu lihat dulu apakah hubungan kamu sudah baik sama orang-orang, sama teman-teman kamu, apakah lingkungan kamu sudah mendukung, apakah mereka toksik atau tidak. Kemudian di sini karena kamu banyak memiliki ability, kamu itu kayak ibaratnya bunglon yang bisa ada di mana-mana, bisa memenuhi suatu tempat di mana-mana, kayak ibaratnya air yang mengikuti wadah dari sebuah mengikuti bentuk dari wadahnya, kayak gitu ya. Kalau misalnya wadahnya gelas, kamu menjadi gelas. Kalau misalnya wadahnya mangkok, kamu mau berbentuk seperti mangkok itu, kayak gitu. Nah, kamu harus tata dulu nih diri kamu, berani melihat ke dalam diri kamu, sadari kelemahan kamu, sadari juga keunggulan kamu. Itu percaya diri, terima, terstruktur, dan juga jangan terlalu menjadi perfeksionis ya, jangan terlalu menjadi kayak gitu. Tapi memang diperlukan untuk kamu kayak ibaratnya membuat list, apa sih kelemahan kamu, apa sih potensi kamu, kayak gitu. Nah, ini lebih akan terlihat di dalam diri kamu sendiri, karena ya Virgo tuh kayak ngeliat ke dalam juga. Jadilah versi terbaik tentang diri kamu, kayak gitu. Kamu jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa kamu paksakan. So ya, jangan memaksakan sesuatu. Aku rasa itu aja ya, udah semua. Aku rasa itu aja untuk ramuan sukses kamu. Dan juga bakat kamu sebenarnya banyak, jadi lihat dengan baik bakat kamu apa. Oke? Biar kamu bisa tembak hal tersebut. Sip. Makasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kalian yang pilih file nomor 4, file terakhir, si burung merah. Ramuan sukses kamu. Ya, apa ramuan sukses kamu? Aku akan ambil 3 kartu utama yang menceritakan bagaimana sih ramuan sukses kamu, kayak apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk mencapai kesuksesan kamu. File nomor 4 ya. Mari kita buka lagi 2 satu-satu. Mari kita buka. Satu lagi. Ya. Satu lagi. Ramuan sukses kamu. Mari kita buka 1, 2, 3 ya. Ini cakra hati kamu. Kamu memiliki bakat, kamu juga orang yang spiritual, kamu juga orang yang tidak ragu untuk memberantas kejahatan sebenarnya, kayak gitu ya. Ya, kamu punya idealisme yang sangat baik. Kamu orang yang baik di sini, orang yang lemah lembut, orang yang hatinya berkembang dengan baik, cakra hatinya berkembang dengan baik. Maybe kamu juga empat. Ya, kamu orang yang spiritualis di sini. Maaf kalau misalnya berisik. Anak-anak biasa. Ya. Ya, kamu di sini benar-benar
orang yang baik sebenarnya. Jadi kunci kesuksesan kamu salah satunya itu adalah cakra hati kamu yang bersih. Ya, kamu ikut bahagia atas kebahagiaan orang lain, kamu ikut turut berduka atas kesedihan orang lain juga, kamu membagi hal yang kamu miliki, kebijaksanaan kamu, ini pencerahan kamu, dan juga kebaikan dari cinta kasih. Kamu tuh orangnya yang suka nolong gitu. Nah, di sini kamu tuh kayak punya inner beauty juga, kayak ada karisma yang agung gitu. Pokoknya ada suatu karisma yang susah aku jelaskan, tapi rasanya tuh kayak orang-orang bangsawan gitu. Ini gimana ya aku jelasinnya ya? Ya gitu deh intinya. Dan juga ini sangat berkaitan karena kebaikan hati kamu juga. Itu sebenarnya kunci sukses kamu udah ada dalam diri kamu sendiri. Kamu kayak udah tahu, dan juga kamu justru udah berjalan tentang hal ini. Itu jadi ramuan sukses kamu tuh udah nggak ada di mana-mana lagi, udah nggak cuma perlu kamu lakukan aja. Ini katanya benar-benar baik ketiganya, dan benar-benar kayak kamu tuh udah matang gitu loh. Kamu udah udah sukses, udah ya, yang kamu miliki saat ini adalah hasil dari kesuksesan kamu juga nih, keberuntungan kamu juga yang saat ini udah berada di sana nyaman juga. Jadi ya, kalau ditanya ramuan sukses kamu, pertahankan cinta kasih kamu, pertahankan keberanian kamu dalam melakukan suatu hal. Ini tentang perjuangan, tentang pikiran kamu, cara kamu menyampaikan ide-ide kamu, dan juga cara kamu untuk berjuang. Ini pertahankan, karena kesan itu energinya murni juga aku sini rasain. Ya, dan aku bakalan ambil dari Shadowscape juga untuk menegaskan sih kayak gimana sih hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk kesuksesan kamu, yang sebenarnya kamu di sini sudah cukup dalam hal kebahagiaan gitu loh. Kesuksesan di sini itu kan bukan hanya tentang uang ya, tapi tentang cinta juga, kebahagiaan, tentang kelegaan, rasa aman, nyaman. Ya, kamu udah punya itu karena heart chakra kamu kebuka. Kamu cenderung empat dan mengerti orang lain. Ya, kesuksesan keuangan kamu berjalan dengan baik. Ya, kamu tuh kayak kamu memberi, kamu menerima, dan juga kamu tuh orang yang cukup gitu. Kalau kamu pengen ini, kamu bisa dapatkan. Kalau kamu pengen itu, kamu bisa dapatkan. Tapi tidak berlebihan ya. Pasti juga di sini intinya cukup gitu. Cukup dari hal-hal apapun yang kamu inginkan. Sinkron, karena kamu tuh sinkron juga sama semesta, sama sabar gitu. Kamu juga orang yang sabar. Selain kamu orang yang berjuang, kamu orang yang sabar, tahu batasan kapan kamu harus berhenti, kapan kamu harus istirahat, kapan kamu harus berjuang. Ada dunia baru yang datang ke kamu nih, tentang kesuksesan kamu. Kamu juga orang yang tidak terbiasa berdiam diri, tidak terbiasa untuk santai dikit gitu, karena kamu terus beregenerasi gitu, terus siklus. Meskipun kamu itu orang yang muda dari segi usia, ataupun tampang kamu muda karena kamu awet muda, tapi pengalaman kamu udah banyak. Dari love, kamu udah stabil, udah katanya bagus-bagus semua deh. Aku cuma bisa bilang selamat, karena kamu di sini sedang dalam masa tenang, kamu sedang dalam masa enjoy life. Nah, ini ada The Hermit. Sadari diri kamu tuh seperti apa. Kadang juga ada suatu hal yang masih kamu takut untuk kamu buka di dalam diri kamu sendiri. Bukan ngebuka ke orang lain ya, tapi kayak nerima diri kamu apa adanya gitu. Itu kalau misalnya kamu udah bisa untuk itu, ini berlapis-lapis sih. Kayak misalnya entah itu masa lalu yang buruk, entah itu suatu ketakutan, suatu kelemahan. Nah, selain kamu bisa menerima orang lain, kamu juga mesti belajar tentang diri kamu sendiri. Tuh,
pencahayaan kamu, kesuksesan kamu itu ada dalam diri kamu sendiri, terutama yang heart chakra itu. Cinta kasih kamu gede di sini, besar. Justru kemungkinan besar kamu juga kayak lebih mementingkan orang lain daripada diri kamu sendiri. Nah, sehingga makanya teh Hermit muncul kayak disaranin, pahami loh diri kamu itu sebenarnya butuhnya apa, kamu bisanya apa, kayak gitu. Coba kita ambil kekuatan yang memang ada di kamu ya, untuk kunci kesuksesan kamu, melengkapi ramuan-ramuan kesuksesan kamu, ramuan-ramuan kesuksesan ya, kekuatan ya yang udah ada dalam diri kamu. Wow, dikonfirmasi lagi dan lagi. So ya, kamu tuh memang orang yang penuh cinta kasih. Tidak diragukan lagi sih, ini udah nih ya, kartunya 1, 2, 3 ya, 3, 1, 2, 3, 4. So ya, semua kartunya tentang hijau, 4, cinta kasih. So kamu memang orang yang lembut, orang yang dipenuhi cinta kasih, tapi bukan berarti kamu orang yang gampang dimanfaatkan, karena di sini ada tesan adalah divine maskulin kamu seimbang, kamu bisa berbuat hal yang kamu inginkan, kamu berani mencoba, dan juga kamu berani melangkah, bukan hanya bermimpi ya. Tree of Life. Jelas ini anugerah yang besar banget. Ini kayak misalnya kamu tuh bisa mengembangkan hal apa sih yang kamu inginkan, itu bisa kamu kembangkan dengan baik. Kamu punya pilihan, tapi kamu tidak serakah. Itu bagusnya sih kamu. Selain itu, karena Tree of Life adalah juga tentang kebangkitan bersama, tentang cara kamu kerja sama. Kamu juga orang yang membawa keberuntungan untuk orang lain. Kamu mengetahui orang lain itu perlu apa, kamu bisa memberikan saran sama dia. Soalnya kamu orang yang bijaksana nih. Tuh. Kamu kemungkinan punya inner beauty dan bisa jadi populer sih, ini kesuksesannya. Menyenangkan sekali. Oke, perhatikan juga hal apa yang misalnya bisa kamu kontrol. Perhatikan hal apa yang kayak apa ya, yang bisa kamu ubah, yang bisa kamu jadikan nyata. Pegang suatu tongkat terhadap diri kamu sendiri. Kayak misalnya, gimana ya aku jelasinnya ya, ini tuh kamu ada potensi, tapi potensi kamu tuh ibaratnya maybe entah kamu ragukan, entah kamu takut untuk menggalinya, entah kamu takut untuk melihat diri kamu ke dalam, ataupun kamu kurang percaya diri karena kamu merasa, masa sih aku kayak gitu, kayaknya aku nggak pantas kayak gitu. Kalau kamu merasa kayak gitu, so ya perbaiki sifat kamu yang itu, karena kamu memiliki energi yang baik sebenarnya, energi healing, energi mengerti tentang orang itu. Nah, kesuksesan kamu juga akan berkembang seiring kamu membantu orang lain untuk bangkit dari keterpurukan mereka, dari permasalahan mereka, baik dalam hal ekonomi, baik dalam hal hati, love. Cuma di sini kamu independen, nggak ada muncul tentang cinta yang terikat pada suatu orang, tapi cinta kamu adalah universal. So seperti pohon kehidupan, kamu meneduhi semuanya kayak gitu tanpa pandang bulu gitu. Tapi orang-orang yang udah jahat sama kamu pun kamu maafin di sini. Tuh. Kalau misalnya kamu memang sudah berada dalam kondisi saat ini, so ya selamat. Tuh, kamu udah berada dalam zona nyaman kamu, udah berada dalam di jalan yang tepat. Kesuksesan kamu tinggal jalan aja, tinggal ngikut aja. Nggak ada perlu apa gitu ya. Iya, sadari diri kamu juga, sadari, buka pintu potensi kamu, yakin kamu punya itu. Kamu jangan terlalu rendah diri. Itu kamu buka, meskipun kayak misalnya itu kayak nggak terjangkau sama kamu, masa sih gue gini gitu, tapi kamu tuh unik loh, kamu punya potensinya itu. Maybe kamu sadar tapi kamu tidak mengindahkan, karena kamu tuh gimana ya,
nggak percaya diri aja sih. Masa sih aku kayak gini? Sebenarnya iya, kamu punya. Sini udah baik-baik banget loh kartunya, oh my god. Dan kalau dari monologi, mari kita lihat kartu apa tentang ramuan kesuksesan kamu ya. Ramuan kesuksesan. Dikonfirmasi lagi, again. Kamu punya sesuatu yang unik nih di diri kamu. Tuh. Nah, kamu harus percaya sama diri kamu sendiri juga. Jangan terlalu merendah, dan juga percaya tentang sesuatu yang nampaknya nggak mungkin bagi orang lain, tapi bagi kamu bisa menjadikan sesuatu itu mungkin loh. Kayak gitu. Kamu tuh apa ya? Ya, kamu adalah dalang dari takdir kamu sendiri. So powerful itu karena kamu memiliki cinta kasih soalnya. Apa ya? Ibarat pondasi kamu tuh udah kuat. Soalnya kalau sebenarnya hal yang tersimpel di dunia ini adalah tentang cinta kasih. Pondasi cinta kasih yang kuat dan tidak terikat itu bisa bawa kamu kemana aja. Kalau kamu ada kesuksesan, pengen ini, pengen itu, bisa kayak gitu. So, seapapun mimpimu, se-big dream, sehayalan apapun itu, kalau misalnya itu memang dilandasi dengan cinta kasih, percaya itu akan terjadi. Nih, full moon dan energinya tentang keajaiban. Bulan biru mana dia? Pegasus. Ini tentang saran. Bagus loh, selamat ya untuk kamu yang pilih pil nomor 4, benar-benar tidak terduga. Kunci kesuksesan kamu sudah sukses ternyata. Natural, lebih sinkronisasi sama nature pastinya. Oh, di sini ada aroma nostalgic juga. Jadi kayak kalau semisal kamu memiliki bakat untuk mengetahui apa yang ada dalam diri kamu ini, nah ini kayak ada apa ya, yang bakalan kebuka gitu. Dan ini mempengaruhi alam, dan kamu juga sinkron sama alam. Dan jadinya kalau misalnya tentang pekerjaan, tentang dekorasi rumah, ada unsur alamnya itu sangat bagus juga untuk kamu. Ya, tentang alam, sinkronisasi alam, heart chakra, karena tree of life juga sih. Jadi wajar aja. Satu lagi. Ada kelahiran kembali. Ya. Ya kayak tadi aku bilang, kamu tuh ada regenerasi terus menerus. Kamu mungkin orangnya tuh yang dinamis lah hidupnya. Setelah kamu selesai dari siklus ini, nggak lama, mungkin maybe juga nggak ada waktu istirahat, kamu lanjut lagi siklus yang lain gitu. Jadi sangat banyak pengalamannya juga. Maka tadi aku bilang kamu tuh matang. Ternyata dikonfir di sini, di kartu Rebirth ini, kamu memang mengalami banyak perubahan. Kayak gitu, dinamis hidup kamu di sini. Meski dinamis, kamu menikmatinya, kamu happy, karena kamu dilandasi cinta kasih. Oh my god, ini kartu apapun yang aku ambil, pakai deck yang manapun, pengarahnya sama sih. Iya, seenergi murni kamu kayak gitu, memang hijau, heart chakra kamu sehat banget, sehingga kayak ya memberikan hal positif ke semua yang di sekitar kamu. Oke, selamat berjuang di masa-masa yang menyenangkan ini, di dunia yang menyenangkan ini. Kalau misalnya kamu ada kesedihan, sadari hal yang kamu udah miliki tuh bagus banget. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih pil nomor 4. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.